Hai, kembali lagi di Vlog Politik bersama gue Givari Yadi. Sekali-kali bolehlah kita bahas yang berita selain Indonesia, yaitu Korea Utara. Dan mungkin kita semua mikir, bener ya Kim Jong Un lagi sakit? Dan oke, itu bakal luar biasa menarik kita ngebahasnya. Dan gue rasa bahasannya kira-kira lebih soal dua. Pertama, apa yang terjadi kalau beneran beliau ini mangkat? Dan kedua, apa yang bisa terjadi di Korea Utara. Pertama, sebagian besar spekulasi soal Korea Utara ingin mengarahkan kita untuk percaya bahwa adiknya Kim Jong Un yang bernama Kim Yo Jong ini bakal otomatis menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara setelah kakaknya ini meninggal dunia. Tapi bener nggak sih? Untuk memahaminya kita harus melihat bahwa Korea tuh nggak sesederhana stereotipe bahwa itu suatu istilahnya suatu kerajaan pribadinya keluarga Kim, walaupun pernyataan itu ada benarnya. Tapi kita harus melihat bahwa struktur politik Korea Utara sendiri itu luar biasa rumit. Bayangkan Korea sebagai suatu negara dengan 3 pilar utama. Yang pertama adalah partai, yaitu Partai Pekerja Korea, satu-satunya partai komunis yang boleh beroperasi di Korea dengan bantuan 3 partai kecil lainnya. Yang kedua adalah birokrasi sipil. Puncak dari birokrasi sipil ini adalah apa yang kita kenal sebagai kabinet dan apa yang disebut oleh orang Korea sebagai dewan menterinya mereka. Itu yang menjalankan pemerintah sehari-hari di Korea. Tapi dewan menteri ini nggak bertanggung jawab atas 2 bagian penting dari sistem Korea Utara itu sendiri. 3 bagian penting dari sistem Korea Utara itu sendiri. Jadi dewan menteri ini nggak ada di atas apa yang kita kenal sebagai pertama Kementerian Angkatan Bersenjata Korea, kedua Kementerian Kepolisiannya Korea Utara, dan ketiga Kementerian Intelijen dan mata-matanya Korea. Jadi hal ini berarti bahwa fungsi dari ketiga elemen ini saling berkesinambungan gitu. Nggak ada yang mengendalikan semuanya, dan kondisi dan posisi antara ketiga elemen ini akan terus-menerus berada dalam kontestasi atau perdebatan. Nah, dalam struktur Korea Utara sendiri, Partai Pekerja Korea bisa dibayangkan bentuknya sebagai suatu piramid. Di level paling bawah ada anggota partai. Anggota partai ini akan memilih perwakilan mereka yang akan menghadiri kongres, yang harusnya diadakan setiap 5 tahun. Tapi kongres ini terakhir diadakan tahun 2016 dan belum diadakan lagi. Dan sepanjang berdirinya Partai Pekerja Korea baru ada 7 kali diadakan kongres. Nah, tahun 2016 kongres ke-7-nya Partai Pekerja Korea menegaskan suatu sistem kepemimpinan di mana paling bawah adalah kongres. Kongres ini akan memilih suatu komite sentral yang akan menjalankan dan menentukan kebijakan partai. Masalahnya, komite sentral ini pada hakikatnya menyerahkan kewenangannya dia pada badan yang lebih tinggi lagi, yang namanya Politburo. Tapi, Politburo ini menyerahkan kewenangannya dia ke badan yang lebih tinggi lagi, yang namanya Presidium. Jadi, bisa dibilang kita bisa membayangkan bentuknya sebagai piramid, Kongres, Komite Sentral, Politburo, dan Presidium. Nah, kenapa kita mengetahui Kim Jong Un sebagai ketua Korea, sebagai pemimpin tertingginya Korea Utara adalah karena dia mengetuai Presidium, sekaligus mengetuai Dewan Menteri, sekaligus mengetuai apa yang disebut sebagai State Affairs Committee. Jadi dia juga mengetuai segala jenis angkatan bersenjata. Nah, dalam struktur ini, 3 orang yang ada di paling atas dalam piramid kekuasaannya Korea adalah Kim Jong Un, salah seorang, kita belum Pak Jong Hee, dan satu lagi yang sangat perlu diperhatikan untuk beberapa waktu ke depan adalah Cho Ryong Hae. Maaf buat teman-teman yang bisa bahasa Korea, tapi gue nggak bisa melafalkan itu. Nah, dalam piramid ini, di mana letak Kim Yo Jong alias adiknya Kim Jong? Posisinya tuh bahkan bisa dibilang nggak kuat, karena dia bukan anggota Politburo. Dia masih berada posisinya sebagai kandidat anggota. Dan untuk dipertimbangkan sebagai pemimpin Korea Utara berikutnya atau ketua presidium partai, idealnya dia berada dalam posisi di presidium atau di komite atau di Politburo sebagai anggota penuh. Tapi dia bukan anggota keduanya. Nah, dari hal ini kita menuju ke figur terkuat kedua, yaitu Cho Ryong Hae. Nah, Cho Ryong Hae ini sendiri unik. Cho Ryong Hae adalah pemimpin Korea dengan latar belakang teknokrat sebenarnya, dan sekarang dia menjabat sebagai ketua DPR-nya Korea kurang lebih. Nah, latar belakangnya ini adalah dia seorang ahli politik dan ahli ekonomi
yang juga kebetulan merupakan anak dari Cho Hyun. Cho Hyun ini adalah salah satu kamrat terdekatnya kakeknya Kim Jong Un alias Kim Il Sung. Jadi posisinya dia itu sebenarnya memiliki darah yang dalam konteks Korea ini ningrat gitu, anak dari seorang penguasa yang mungkin aja bisa jadi penguasa Korea berikutnya. Nah, tapi Choi Rong-hae ini memiliki sedikit masalah. Pertama, dia orang sipil. Korea Utara adalah suatu masyarakat yang sangat memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan tentaranya, terutama sejak mereka mengambil garis diplomatik yang konfrontasional terhadap Amerika dan tetangga di selatan. Artinya, si Choi Rong-hae ini sepanjang rekam jejaknya, dia memiliki rekam jejak yang kurang begitu bagus sebenarnya sama pihak ketentaraan. Jadi dalam hal ini kita bisa menerka bahwa akan ada rintangan dari tentara Korea Utara terhadap naiknya Choi Rong-hae. Tapi hal yang sama juga bisa diomongkan soal si Kim Yo Jong. Nah, dalam hal ini kita nggak tahu posisinya gimana antara dua orang terkuat yang kemungkinan menjadi pemimpin berikutnya Korea Utara. Dua-duanya belum bisa dibilang menggenggam sepenuhnya dukungan tentara. Dua-duanya adalah orang karir dalam partai. Dua-duanya orang yang selama ini berkarir dalam birokrasi sipil. Dan dalam hal ini sangat mungkin bagi tentara Korea Utara untuk menjadi kingmaker. Tentara Korea Utara nama lainnya Korean People's Army, tentara rakyat Korea ini untuk menjadi kingmaker atau penentu dalam kontestasi terhadap suksesi akan siapa yang meneruskan Kim Jong Un. Dan ini bilanya sangat besar loh, karena kita bahkan belum tahu Kim Jong Un meninggal atau belum. Nah, untuk itu apa yang akan terjadi berikutnya di Korea? Ya kita hanya bisa berspekulasi dan menunggu. Itu aja, sekian dari gue dari vlog politik kali ini. Akan ketemu gue, Givari Adi, di vlog politik berikutnya. Produced by Total Politik and powered by haluan.co.